Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang, Selamat siang Ibu. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai pengamat 1 dan Ibu Supiah sebagai pengamat 2, Pak Heri sebagai coach dan Bu Iska sebagai coaching. Sebelum kegiatan coaching dimulai, ada beberapa hal yang akan kami amati sebagai coach. Sebelumnya, izinkan kami, Bapak Ibu, untuk menjelaskan rubrik penilaian yang akan kami amati. Ya, baik, Ibu Andriani. Yang pertama yang kami amati adalah alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi apa yang akan Pak Heri amati. Kemudian yang ketiga adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan. Baik, Pak Heri, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Ya Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil satu kompetensi yang ingin saya observasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Heri, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot? Indikator apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya Bu, sebagai coach, ya, saya mengharapkan Ibu Iska sebagai coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia ceritakan. Lalu yang kedua, Ibu Iska bisa memunculkan ide-ide baru, ya, dari Ibu Iskanya. Iya, baik ya Pak ya. Kemudian yang diharapkan adalah agar Ibu Iska menemukan solusi atas permasalahan dan memunculkan ide-ide baru yang muncul dari Ibu Iska sebagai coach. Baik Pak Heri, waktu dan tempat kami berikan. Ayo silakan Pak Heri untuk memulai coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Ibu Iska, gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Bapak sendiri apa kabar? Saya baik juga Bu. Ngomong-ngomong nih, ada apa nih Bu Iska ini? Ada yang bisa saya bantu? Maaf sebelumnya Pak Heri. Kira-kira saya ganggu waktu Bapak enggak ini? Apakah Enggak. Bapak ada waktu sekarang? Saya mau cerita ini Pak. Ada sedikit ini permasalahan saya. Kebetulan saya lagi freelance ini Bu, lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak banyak kerjaan juga, jadi ya saya rasa saya bisa sih ada waktu nih untuk Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Heri karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk ngobrol dengan saya. Saya ingin bahkan mendengarkan keluh kesah saya lah ini ya Pak ya. Jadi gini loh Pak, saya ada kegalauan di dalam hati saya Pak. Dan sepertinya berdiskusi dengan Bapak itu adalah solusi bagi saya, di mana saya berharap hati dan pikiran saya itu menjadi bisa tenang Pak. Gitu ya Bu. Makasih juga nih Bu, ya Ibu udah mempercayakan saya untuk sebagai teman ngobrolnya. Cuman enaknya di mana ngobrolnya nih Bu ya? Kalau di ruang ini kan kayaknya kurang kondusif Bu ya. Kalau biar lebih santai dan nyaman kita ngobrol di warung depan gimana Bu? Wah, ide bagus itu Pak. Boleh, mari Pak. Oke Bu. Oke Bu Iska, jadi apa nih rencana pertemuan kita ini Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Gimana ya Pak mulainya? Saya juga bingung nih Pak. Mulai dari mana? Nggak usah sungkan Bu. Kalau sama saya nggak malah harus ke yang
ceritakan aja kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang nih. Gini Pak, jadi topik pembicaraan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini yaitu tentang membahas indisipliner Pak dari siswa saya. Jadi yang saya rasakan saat ini ya Pak ya, ada siswa saya itu yang saat saya mengajar itu kan Pak, itu memperhatikan saya hanya di awal saja. Nah, setelah saya instruksikan untuk mengerjakan soal yang saya berikan, bukannya dikerjakan Pak, justru malah sibuk mengganggu temannya, kadang goda-goda temannya, kadang ambil kertas dilemparlah ke temannya, kadang barang-barang temannya diambil lah, yang pennya lah, kadang itu loh Pak yang bikin jadi nggak fokus loh Pak dalam pembelajaran. Gimana ya Pak ya mau tenang seperti itu ya kan Pak. Kemudian selama proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar berlangsung itu kadang ada juga siswa saya yang nggak tertib, kadang ada duduknya gelisah gitu ya Pak, ibaratnya kayak cacing kepanasan gitu Pak, nggak bisa tenang, gelisah aja bawaannya. Nah hal ini tentu pastilah Pak, teman-teman di sekitar kita pasti terganggu. Nah selain itu juga ada juga siswa saya yang nggak mengerjakan PR Pak, alasannya salah bawa buku lah, gimana coba Pak, kan nggak disiplin di sini, lalai dia Pak, gimana ya menata jadwalnya itu. Hal seperti ini loh Pak yang nggak tertib. Kadang dia kayak mana ya melakukan kesalahan ini, udah saya ingatkan terus menerus. Ya begitulah Pak kegalauan hati saya. Jadi di sini Ibu Iska ini lagi galau tentang perilaku indisipliner murid Ibu ya. Jadi Ibu. Iya betul Pak. Jadi Ibu kira-kira dari pembicaraan kita nih apa yang ingin Ibu Iska capai terkait perilaku anak didik Ibu tadi ya yang indisipliner tadi? Pastinya Pak, harapan saya ya murid-murid saya ini disiplinnya menjadi lebih bagus lah Pak. Mereka bisa mengaplikasikan apa yang menjadi aturan sekolah. Terus kita kan juga sudah pelajari tuh Pak tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas gitu ya. Nah saya harapkan pun mereka bisa melakukannya memang dengan sepenuh hati mereka, dari diri mereka sendiri dengan penuh kesadaran diri, tanpa ya harus ditegur kan seperti itu kan. Karena kita tahu Pak kalau itu disiplin itu kan berasal dari diri kita sendiri. Jadi jika itu terjadi ia pasti tidak akan mengganggu proses belajar lagi Pak. Sehingga saat saya mengajar maka proses kegiatan belajar atau KBM itu jadi berjalan dengan lancar Pak. Oke. Kalau kita skalakan nih Bu ya, kita skalakan kira-kira murid Ibu Iska ini yang melakukan tindakan indisipliner tadi itu berada di level berapa, di skala berapa Bu? Kalau kita skalakan. Kalau siswa saya tadi yang indisipliner itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya masalah siswa saya ini memang pun enggak krusial kali lah Pak, enggak gimana-gimana kali, masih kayak bocah-bocah gitu. Nah, jadi kalau saya skalakan ya hanya beberapa saja yang bisa saya skalakan. Kalau dari 0 sampai 10, maka anak-anak saya ini yang melakukan disiplin masih skala 6 Pak. Jadi mereka melakukan tindakan indisiplin hari ini bisa saya harapkan Pak. Oke baik Bu. Jadi dari kalau diskalakan di skala 6 ya tadi ya murid Ibu yang indisipliner tadi ya Bu ya. Jadi gini Bu, jadi kalau seperti itu kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan terhadap murid yang melakukan indisipliner tadi itu agar terwujud perubahan dari si anak ya yang sesuai dengan harapan Ibu tadi? Iya baik Pak. Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan itu ya Pak ya, sehingga anak-anak saya itu tidak melakukan lagi perihal hal seperti itu tadi, adalah pastinya saya akan lakukan rencana aksi gitu Pak. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu yaitu saya memberikan motivasi belajar kali ya Pak ya. Jadi motivasi belajar saya ini akan saya kemukakan secara langsung
pas sebelum memulai pembelajaran, saya akan bercerita tentang kehidupan saya semasa berada di posisi mereka, seperti itu Pak. Jadi kan masa SMA ini kan masa yang paling indah ya Pak ya. Jadi saya mungkin akan memotivasi mereka dari pengalaman saya waktu SMA. Nah, ini juga tentunya akan saya lakukan secara konsisten. Bisa juga motivasi itu saya buat dalam bentuk video, saya tampilkan biar anak-anak itu menjadi semangat. Video-video itu video-video inspirasi Pak, sehingga kedisiplinan itu jadi tumbuh Pak dengan sendirinya dalam diri mereka. Nah, tanpa ada dikomando oleh siapapun, nggak dikomando Iska, nggak dikomando orang tuanya, kira-kira seperti itu ya Pak. Nah, sehingga apapun yang mereka laksanakan itu kan jadi memang berasal dari diri mereka sendiri Pak. Artinya merupakan kesadaran lah dari diri mereka sendiri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya akan selalu mengingatkan mereka Pak tentang peraturan di sekolah, keyakinan kelas, bahkan kesepakatan kelas, sehingga dengan selalu diingatkan, selalu terus secara konsisten, saya yakin sih Pak, mudah-mudahan disipliner itu semakin lama semakin berkurang. Jadi siswa-siswa saya yang disipliner itu menjadi siswa yang disiplin Pak. Dan saya akan mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Artinya yang saya lakukan berarti saya dulu menarik diri saya Pak. Saya kan atau kita ini kan Pak seorang guru ini, berarti kan kita teladan bagi siswa kita. Maka saya harus memberikan contoh kepada anak-anak didik kita ini Pak. Salah satunya adalah hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian saya juga akan selalu mengingatkan berulang-ulang, ayo nak, contoh ada sampah yang berserakan di hadapan saya pikir dulu sambil saya mengajak anak, yuk nak, kebersihan kelas ini merupakan kebersihan kita juga, jati diri kita. Nah, masih ingat kan tentang kesepakatan kelas? Jadi saya lakukan diri saya sebagai contoh. Kira-kira seperti itu dia Pak. Dan yang keempat nih Pak, saya akan melakukan psikologis ke anak itu dari hati ke hati, sehingga akan bagus dalam karakter si anak Pak, atau perilakunya. Mungkin saya akan melakukan pendekatan lebih dekat dalam arti saya sebagai ibu lah bagi mereka di sekolah ya Pak ya. Kemudian anak yang disipliner ini adalah anak saya anggap. Mungkin dengan komunikasi seperti ini akan tergugah perasaannya Pak. Semakin dia, oh ternyata yang saya lakukan ini salah, memang saya seharusnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Yang kelima, saya akan memberikan laporan kepada orang tua untuk membantu saya mengingatkan tentang perilaku disiplin mereka Pak di rumah. Jadi saya akan menelepon orang tua ataupun WA, karena kan orang tua yang belajar sekolah ini Pak sibuk Pak bekerja. Jadi saya WA mereka ketika hadir di sekolah dengan orang tua aktif terlibat dalam disiplin di rumah. Saya yakin Pak disiplin yang di rumah itu akan terbawa ke sekolah. Semoga yang disiplin dari rumah itu secara konsisten Pak, terus menerus dilakukan oleh si anak, dan dimanapun dia berada, di rumah, di sekolah, atau di lingkungannya juga dia akan menjadi seorang yang disiplin. Begitu Pak Heri. Wah, bagus sekali nih rencana dan rancangan yang Ibu susun ya. Ibu tadi paparkan ada 6 ya, ada 6 rencana Ibu yang akan Ibu susun terkait tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid Ibu. Ya, semoga ini terrealisasi ya Bu ya. Saya juga mengapresiasi sekali rencana yang Ibu buat. Nah, lalu Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, adakah hambatan yang Ibu alami dalam mengubah anak yang indisipliner ini menjadi murid yang lebih baik begitu Bu? Kalau mengenai hambatan, semua pasti ada hambatan ya Pak ya. Saya pun pasti merasakan hambatan itu Pak. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan kebaikan kan pasti ada hambatannya Pak. Yang pertama
ya itu tidak adanya umpan balik dari orang tua Pak atau wali murid terhadap kondisi si anak ini tadi. Saya sudah sampaikan kepada mereka, ya mungkin mereka hanya mendengar, oh seperti ini. Kenapa saya katakan demikian Pak? Karena itu kan berulang lagi kan Pak. Jadi saya pikir berarti belum ada perubahan seperti itu kan. Jadi ini merupakan suatu hambatan bagi saya, sehingga laporan ini hanya bagi mereka itu hanya ditampung saja. Yang kedua, lemahnya motivasi dari si anak sih Pak, karena suatu hal yang baik atau kebaikan itu jika kita ingin melakukannya, maka kesadaran diri anak itu harus terlebih dahulu muncul ya kan Pak dari dalam dirinya, sehingga proses pembelajaran yang saya berikan pun akan berlangsung dengan baik, tertib. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah itu kita tahu sifatnya wajib, karena mereka juga adalah anggota dari sekolah yang terikat akan aturan. Begitu dia Pak. Oke Ibu, ada dua hambatan yang tadi Bu ya. Baiklah, terus nih Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan tadi Bu? Jadi tadi ada dua hambatan, nah kira-kira gimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan yang telah Ibu sampaikan tadi? Oke, baik Pak. Tadi hambatannya ada dua ya Pak. Maka upaya yang saya lakukan, yang pertama tadi karena tidak ada umpan balik dari orang tua atau murid, maka saya mengundang orang tuanya secara langsung Pak datang ke sekolah. Jadi saya kasih SPO seperti itu ya Pak ya, surat panggilan orang tua. Apapun ceritanya orang tua harus datang, karena jika menggunakan WA atau telepon mereka nggak berhasil, maka solusi saya memang harus memanggil orang tua. Supaya apa? Saya juga menghadirkan si anak di depan orang tuanya. Nah seperti ini loh Bu, tindakan disipliner anak kita ini. Jadi ada ibaratnya komunikasi dua arah antara saya dengan wali ataupun dengan orang tua. Jadi pembicaraan kami ini saya harapkan dengan pembicaraan dari hati ke hati lah Pak, secara langsung, dan tentunya membuka pemahaman baru bahwa tentunya pastilah Pak pendidikan ini nggak akan berhasil hanya satu sisi saja, artinya tidak dari sekolah, tapi dukungan dari keluarga itu sangat penting dia Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi hambatan dari motivasi anak. Jadi solusi saya yang saya berikan di sini adalah dengan saya selalu memberikan penguatan kepada si anak untuk mengedepankan kedisiplinan. Jadi selalu saya ingatkan, sekalipun satu hari itu tidak ada, mungkin ada yang hanya sedikit yang melakukan indisipliner, tapi tetap saya lakukan, tetap saya ingatkan. Pada saat pagi, pulang, atau ketika saya berjumpa dengan mereka, ada mereka yang tidak melakukan indisipliner. Karena apabila anak-anak selalu mengingatkan hal-hal yang baik, maka saya percaya dan yakini si anak tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Wah bagus sekali ya Bu, langkah-langkah tadi yang udah Ibu Iska lakukan ini merupakan solusi yang luar biasa Ibu ya Bu. Nah jadi Bu, menurut Ibu murid itu akan berhasil melakukan kita bilanglah disiplin dari yang udah Ibu paparkan tadi, kira-kira berkisar di angka berapa Bu jika kita skalakan lagi nih, keberhasilannya itu dari 0 sampai 10 di skala berapa ini kalau anak-anak kita anggap berhasil dari yang indisipliner menjadi disiplin? Oke baik Pak, kalau jika diukur dari kedisiplinannya, yang saya harapkan tadi dari indisipliner menjadi disiplin, pastinya saya mengharapkan berada di skala 8 Pak, karena memang seperti yang saya ucapkan tadi, nggak banyak sih Pak siswa saya yang melakukan tindakan indisipliner. Artinya tindakan yang mereka lakukan pun tidak krusial, tidak kasar. Jadi saya menginginkan siswa saya itu memiliki tingkat kedisiplinan yang meningkat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terhambat karena mulai yang dilakukan oleh anak yang disiplin. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, tentang pelaksanaannya nih Bu ya, tadi Ibu udah paparkan ya, udah Ibu utarakan tadi ada itu berkolaborasi dengan orang tua, melakukan tindakan
anak ya kan, itu juga ada bagian dari perencanaan ibu. Jadi kira-kira kapan ini Bu yang akan ibu laksanakan pelaksanaan? Baik Pak, kalau dalam pelaksanaannya pastinya sesegera mungkin ya Pak ya, karena sesuatu hal yang baik itu harus disegerakan. Kalau pertemuan dengan wali murid, saya akan agendakan itu besok Pak. Jadi hari ini saya akan kirim pesan dan besok saya dengan orang tua akan bertemu secara langsung. Karena kebetulan Pak, saya free di les terakhir besok Pak. Jadi bertepatan itu dengan jam istirahat dari orang tua atau wali murid Pak, karena rata-rata orang tua atau wali murid yang disipliner ini itu kerjanya di perusahaan swasta Pak. Jadi mereka itu bisa keluar pada saat jam istirahat. Mengenai motivasi anak sudah saya lakukan Pak, si konsisten seperti itu. Intensitasnya pun saya memberikan motivasi itu bukan karena saat mereka melakukan tindakan disiplin, tetapi itu saya lakukan setiap saat. Baik Ibu. Oke, selain dari rencana aksi Ibu tadi, apakah ada kira-kira pihak lain yang Ibu butuhkan? Betul Pak, saya pastinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi saya membutuhkan yang namanya suatu penolong bagi saya, karena kita sebagai seorang guru pasti berada pada suatu komunitas gitu ya Pak ya. Kita tidak akan bisa menyukseskan suatu tindakan atau rencana tanpa dari pihak-pihak lain. Jadi di sini yang saya butuhkan Pak, dukungan itu dari kepala sekolah Pak, karena dari kepala sekolah dia akan melihat ataupun review tindakan saya ini bagaimana, akan harus dipantau kan seperti itu Pak ya. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari bapak ibu yang lain, mereka bisa memberikan contoh atau teladan sehingga anak-anak disipliner tidak hanya melihat contoh dari saya aja Pak, jadi perlu juga contoh dari guru-guru lain, sehingga guru-guru lain yang melakukan kebiasaan itu dapat mereka contoh. Kemudian saya juga membutuhkan wali kelas di sini Pak, karena besar dampaknya dalam belajar. Karena dukungan besar dari wali kelas ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam memberikan semangat bagi murid untuk melakukan disiplin. Kira-kira seperti itu dia. Baik Bu, ternyata Ibu sudah melibatkan semua warga sekolah ya dalam melakukan perubahan akan murid ya. Luar biasa sekali Ibu ya, semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan dampak yang luar biasa ya Bu Iska ya, sehingga semakin banyak murid Ibu yang tergerak hatinya, sadar akan disiplin ya. Baik Ibu Iska, saya rasa kita sudah bisa mereview sedikit hasil diskusi kita hari ini ya. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Pak, saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Dari semua percakapan kita ini lumayan panjang ya Pak ya, keluh kesah saya ya Pak ya. Saya bersyukur Pak dengan pertemuan ini, karena saya boleh menerima gambaran tentang rencana yang saya lakukan ke depannya untuk mengatasi anak-anak saya yang melakukan indisipliner seperti itu Pak. Saya yakin penerapan ini akan berhasil secara maksimal untuk mengatasi kegalauan hati saya Pak. Saya juga berterima kasih Pak kepada Pak Heri karena meluangkan waktunya bagi saya, mendengarkan sepenuh hati, memberikan pertanyaan yang memotivasi saya untuk saya boleh mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Heri. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa bantu Ibu ya menyelesaikan masalah Ibu ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi, perencanakan tadi itu berjalan lancar ya, sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan pastinya ya. Dan jangan lupa hubungi saya lagi Bu ya, kalau Ibu butuh bantuan, butuh support dari saya siap membantu Bu. Oke baik, terima kasih Pak Heri. Sama-sama Ibu. Oke, baik, terima kasih ya atas praktik coaching oleh Pak Heri dengan Bu Iska ya. Nah, luar biasa ya, hebat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan sama Pak Heri. Tapi sebelumnya kami akan mengevaluasi dulu coaching tadi. Secara garis besar, indikator dari permasalahan juga sudah secara garis besar indikator dari permasalahan sudah tampak ya. Dan mengenai alur tirta tadi juga sudah tampak semuanya.
sudah saya checklist juga semuanya ya Pak, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Iya. Kemudian mengenai kompetensinya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah tampak. Saya amati dari sini ya Pak. Sudah mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat menemukan solusi, memunculkan potensi dari Ibu Iska untuk menemukan solusinya. Selanjutnya nih pertanyaan dari saya untuk Pak Heri. Apa indikator yang tampak dari hasil percakapan Bapak dengan Bu Iska? Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi dari hasil percakapan saya dengan Ibu Iska, ya, tadi Ibu Iska sudah berhasil mengeluarkan ide-idenya Bu, ya, sudah bisa menyampaikan buah pikirannya, menyusun rancangan rencana aksinya terhadap masalah tadi. Dia adalah indisipliner bagi murid-muridnya, ya Bu. Jadi tadi saya lihat di situ Bu Iska sudah terstruktur sih Bu, dia sudah mulai nampak ya, dia mulai susun rencananya begini, identifikasi masalahnya juga sudah mulai bisa dijabarkan, seperti itu Bu. Ya, baik Pak Heri, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Iska menggunakan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Heri juga sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach. Yang ingin saya tanyakan Pak Heri, kompetensi coach apa lagi yang akan Bapak kembangkan di kemudian hari? Terima kasih Ibu. Ya, tadi pertanyaan berbobot mungkin lebih saya kembangkan lagi ya Bu. Terus kompetensi kehadiran penuh, ya, present saya dalam mendengarkan aktif, itu mungkin akan lebih saya asah supaya bisa lebih berkembang lagi Bu. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih atas coaching yang sudah dilakukan hari ini bersama rekan coaching yaitu Bu Iska, dan tentunya rekan pengamat saya juga Bu Sutia. Tibalah kita di penghujung kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Iska dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya segera teratasi. Amin. Akhir kata mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bu, terima kasih.